Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pemasaran. Kita tahu bahwa komunikasi pemasaran itu juga memegang peranan sangat penting bagi pemasar. Tanpa adanya komunikasi pemasaran maupun masyarakat itu secara keseluruhan tidak akan mengetahui keberadaan produk dari perusahaan tersebut. Nah, kita tahu juga bahwa perusahaan menggunakan berbagai komunikasi pemasaran untuk mempromosikan apa yang mereka tawarkan, produk dari perusahaan tersebut. Jadi, kita akan simak lebih dalamnya lagi tentang komunikasi pemasaran setelah ini. Untuk definisi sendiri dari komunikasi pemasaran itu terdiri dari dua unsur penting. Yang pertama adalah komunikasi dan pemasaran. Nah, apa itu komunikasi dan pemasaran? Maka komunikasi itu adalah suatu proses ketika pemikiran atau pemahaman yang disampaikan antara individu kepada individu atau dari organisasi kepada individu. Sedangkan untuk pemasaran itu sendiri adalah sekumpulan kegiatan manakala perusahaan atau organisasi memberikan pemahaman terhadap suatu produk kepada orang lain atau masyarakat luas, seperti itu. Nah, kalau misalkan definisi dari komunikasi pemasaran menurut Terence Sim itu adalah komunikasi pemasaran mempresentasikan gabungan semua unsur dalam bauran pemasaran, yaitu merek yang memfasilitasi terjadinya pertukaran dengan menciptakan suatu arti yang disebarluaskan kepada pelanggan atau kliennya. Nah, selain dari Terence Sim tadi, kita bisa lihat definisi dari komunikasi pemasaran menurut Kotler dan Keller, di mana komunikasi pemasaran merupakan suatu perantara perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung dan tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup apa saja sih yang ada di dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Nah, apa sih konsumen itu atau consumer? Konsumen atau consumer itu merupakan somebody or something that consume something. Somebody or something that consume something, be eating, drinking, or using it. Jadi intinya bahwa konsumen itu adalah seseorang atau sesuatu yang mengkonsumsi suatu hal, baik itu untuk dimakan, diminum, atau digunakan. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua, ini adalah rancangan pesan pemasaran, di mana di dalam rancangan pesan pemasaran ini terdapat 8 tujuan. Yang pertama adalah awareness, kesadaran tentang akan suatu merek. Lalu yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga adalah likability, yang keempat adalah motivation, yang kelima adalah believing, yang keenam adalah image, lalu yang ketujuh adalah remembering, dan yang kedelapan adalah loyalty. Nah, yang terakhir sendiri ini adalah loyal. Bagaimana perusahaan dapat mentransfer pesan dari produk tersebut untuk bisa memikat atau membujuk konsumen lebih loyal kepada produk yang telah dipasarkan. Nah, untuk ruang lingkup yang ketiga itu adalah membangun citra organisasi dan merek. Dalam kegiatannya, komunikasi pemasaran harus mampu untuk membangun citra merek atau brand image itu sendiri. Karena masyarakat akan lebih mengetahui tentang eksistensi dari organisasi dan produknya. Kalau misalkan organisasi atau perusahaan tidak bisa membangun citra merek tersebut, maka produk tersebut akan tidak dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, secara sederhana, brand image atau citra merek itu sendiri muncul dalam benak pemikiran masyarakat atau konsumen dan dikaitkan pada suatu merek. Hal tersebut dapat dikonseptualisasikan berdasarkan dari jenis, dukungan, kekuatan, dan keunikan dari sebuah produk itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk ruang lingkup yang keempat. Yang keempat ini adalah tentang budget komunikasi. Besar biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan komunikasi pemasaran ditentukan oleh seberapa besar cakupan pasar yang ingin didapatkan. Maka pengeluaran untuk komunikasi pemasaran harus disesuaikan dan harus seimbang. Selain itu, kalau misalkan kita lihat definisi dari Terence Sim, maka penggunaan uang untuk komunikasi pemasaran terlalu sedikit, maka volume penjualan tidak akan mencapai potensinya.
dan keuntungan bisa hilang. Selain itu, jika terlalu banyak uang yang dibelanjakan untuk proses komunikasi pemasaran itu sendiri, akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup yang kelima yakni strategi penyampaian pesan pemasaran. Di mana dalam strategi penyampaian pesan pemasaran ini kita harus tahu siapa sasaran komunikasi pemasaran yang akan kita tuju. Siapa di sini itu tergantung dari target perusahaan atau target dari produk itu sendiri. Selain itu juga, selain siapa yang akan disasar, maka metode yang digunakan, menggunakan media apa, menggunakan proses yang bagaimana untuk menyampaikan promosi dari komunikasi pemasaran suatu perusahaan. Selanjutnya, di ruang lingkup yang keenam itu merupakan strategi komunikasi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu sendiri adalah sebuah rencana untuk menggunakan sumber daya organisasi terbaik dan taktik untuk mempertemukan tujuan-tujuan tersebut. Nah, itu tadi definisi dari DIP di tahun 1991. Satu lagi, poin penting dalam strategi komunikasi pemasaran yakni merupakan proses identifikasi pasar sasarannya harus jelas. Lalu yang kedua adalah segmentasi pasar sesuai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya adalah bagaimana pengimplementasian dari bauran pemasaran itu sendiri. Untuk ruang lingkup komunikasi pemasaran yang ketujuh adalah pengendalian komunikasi pemasaran atau controlling, di mana pemantauan kemajuan pelaksanaan komunikasi pemasaran dalam mencapai tujuannya itu memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Itu menurut Stroner dan Freeman di tahun 1996. Selanjutnya, di dalam pengendalian komunikasi pemasaran ini melibatkan berbagai elemen. Yang pertama adalah menetapkan standar prestasi kerja. Lalu yang kedua adalah mengukur prestasi saat ini. Selanjutnya yang ketiga adalah membandingkan prestasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah mengambil tindakan kolektif bila ada. Nah, kita masuk pada ke ruang lingkup yang ke-8, yakni keputusan komunikasi pemasaran, di mana dalam proses pengambilan keputusan dalam komunikasi pemasaran menurut Terence Sim itu meliputi 4 komponen, yakni yang pertama membuat struktur organisasi untuk pengambilan keputusan mengenai komunikasi pemasaran itu sendiri. Lalu yang kedua adalah memonitor dan mengelola lingkungan pemasaran. Lalu yang ketiga adalah membuat keputusan komunikasi pemasaran pada tingkat merek. Dan yang terakhir yakni meningkatkan ekuitas merek dan awareness dari suatu merek tersebut. Nah, itu tadi bahasan mengenai ruang lingkup komunikasi pemasaran. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye-bye.